なら白旗打ってこい。笑わせんじゃねえよ。何の冗談だ。てめえらなんかな、俺一人で十分だよ。行けHalo semua, balik lagi di channel Random Film. Kali ini saya sangat bersemangat sekali karena akan membahas film action berjudul Cross Zero 2 yang dirilis pada tahun 2009. Kisah diawali dengan memperlihatkan sang murid terkuat di sekolah SMA Sujuran. Siapa lagi kalau bukan Takia Genji dengan postur tinggi dan rambut semi mohawk diikat ke belakang. Genji terlihat menantang rindaman sang murid monster yang pernah mengalahkan 50 orang hanya sendirian saja. Di mana Genji sudah berkali-kali menantangnya bertarung dan hasilnya selalu saja kalah. Alasan Genji melakukan itu untuk membuktikan ke seluruh murid sekolah Sujuran bahwa dialah murid terkuat. Yang mana jika dia menang melawan rindaman, tentu semua murid sekolah Sujuran akan tunduk dan bergabung dengan kelompoknya. Scene beralih ke sebuah penjara remaja, di mana di situ ada seorang pria yang merupakan bekas murid Sujuran, namanya Kawaishi. Ini orangnya. Terlihat Kawaishi baru saja keluar dari penjara setelah 2 tahun menekam akibat kasus pembunuhan yang dilakukannya saat tawuran dengan sekolah lain yang bernama Husen. Di mana saat itu Kawaishi menusuk jagoan sekolah Husen dengan sebilah pisau, dan itu sangat tidak gentle sekali. Saat sedang mengunjungi makam orang yang ia bunuh, di situ sudah ada anak-anak Husen, di mana mereka menuntut balas atas kematian rekan seniornya tersebut. Terjadilah kejar-kejaran sampai di basecamp seri Jawa, di mana anak-anak Husen gagal mendapatkannya. Karena perlu kita ketahui bahwa sekolah Sujuran dan Husen memiliki sebuah perjanjian damai, di mana kedua sekolah tersebut sepakat untuk tidak lagi tawuran. Namun ketika Genji dan gengnya muncul, Genji pun dengan pepe dengklengnya mengatakan bahwa dirinya lah penguasa Sujuran yang sekarang. Sehingga ketika ada satu anak Husen yang menghinanya, Genji pun sekonyong-konyong menghajarnya yang membuat perjanjian damai ini menjadi rusak. Alhasil tawuran antar Sujuran dan Husen pun tak akan terelakkan lagi, yang disebabkan oleh tindakan sembrono yang telah dilakukan Genji. Lanjut kita akan dibawa ke sekolah Husen, di mana di situ ada pria polontong berkumis potong namanya Narumi. Ini orangnya. Namun jangan salah sangka, Narumi ini punya kekuatan bertarung setara 15 orang, yang mana hal itu menjadikan dirinya sebagai bos dari sekolah Husen ini. Saat sedang berunding, tiba-tiba muncullah murid baru bernama Wasio Gota. Ini orangnya, di mana Gota ini bekas murid Sujuran yang pindah ke sini setelah sakit hati karena tidak bisa mengalahkan seri Jawa. Demi untuk menguasai Husen, Gota pun langsung menantang Narumi untuk berduel, tapi hanya sekali pukul ia langsung tepar. Dan menariknya, Narumi memiliki satu murid yang paling ganas dan mematikan, namanya Ryo. Ini orangnya, di mana si Ryo ini menguasai ilmu bela diri yang membuatnya berbeda dengan jagoan sekolah Husen lainnya. Jangan melihat tubuh kurus dan payung yang dipegangnya, apalagi rambut panjang sensilnya, karena walaupun penampilannya tidak meyakinkan, si Ryo ini nampak cenderung seperti psikopat dan tak akan segan-segan menghancurkan babatok kepala musuhnya. Kembali ke Genji, Tokyo yang menjelaskan kepada Genji mengenai Husen, kemudian menawarkannya untuk menyatukan GPS dengan seri Jawa. Namun dengan angkuhnya, Genji menolak dan mengatakan GPS saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Husen.
Di sisi lain, Narumi terlihat sedang latihan keras demi mempersiapkan diri untuk berperang melawan Sujuran. Kemudian tak lama muncullah seorang pemuda yang lebih mirip seperti boyband Korea, namanya Tatsuya. Ini orangnya. Ternyata dia adik dari mendiam murid Husen yang pernah dibunuh oleh Kawaisi. Suzuranを取る。お前も来い。 Mendengar sekolahnya akan tawuran dengan sekolah Sujuran, Tatsuya pun agak sedikit pesimis dengan hal tersebut. Karena dia merasa bahwa sekolah Husen belum cukup kuat di tangan kepemimpinan Narumi. Ditambah tawuran ini tidak akan membuat kakaknya kembali hidup. Dan hal itu cukup membuat Narumi dan anak buahnya sedikit kesel. Meskipun dengan sikap angkuhnya Genji, GPS tetap saja masih kekurangan anggota. Oleh karena itu, Makise dan Jota pergi berkeliling merekrut anggota lebih banyak. Sayangnya, sama sekali tidak ada yang peduli. Oi, korra! Oi, kunno ka ya? Kore no ka ya? Isagi pun pergi untuk merekrut Ryo Ebisuka, dan sayangnya dia juga menolaknya. Tetapi Genji mendapatkan anggota baru setelah Mikami bersaudara keluar dari geng Serizawa, dan Serizawa pun tidak keberatan dengan keputusan mereka. Sementara itu, semua pasukan Husen berkepala botak menjalankan rencana penyerangan, yang mana mereka mendatangi satu persatu anak buah Serizawa agar kekuatan mereka menjadi lemah. Dimulai dari anak buah Serizawa yang paling kuat, yaitu Sauji, yang memiliki kemampuan bela diri judo, yang mana dia dan beberapa rekannya dihajar habis-habisan hingga tak berdaya. Dan kita akan melihat betapa ganasnya si rambut panjang dan berpayung alias si Ryo, di mana dia dengan brutalnya menghajar Sauji, yang mana membuat Sauji harus kritis dan mendapatkan perawatan 5 bulan di rumah sakit. Selanjutnya Tokaji, yang merupakan otak dari pasukan Serizawa, di mana Tokaji juga dikeroyok oleh anak-anak Husen dan harus babak belur oleh mereka semua. Tak hanya itu, Makise, Chota, dan Mikami bersaudara pun harus mengalami hal serupa ketika pasukan Husen yang dipimpin oleh Wasiya Gota datang. Di mana di situ terjadi sebuah pertarungan curang ketika si Gota tidak sportif dengan mengeluarkan sebilah pisau untuk membunuh Makise. Namun hal tersebut berhasil dicegah oleh bos Husen, yakni Narumi, di mana dia mengatakan bahwa cara seperti itu tidak mencerminkan seorang pria sejati. Otoko wa sude daro. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Genji yang emosi melihat teman-temannya telah diserang tidak tahu harus berbuat apa. Isagi mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau dia punya rencana. Untuk itu Isagi mendatangi Serizawa sendirian, di mana Isagi menantang duel kepada Serizawa. Ketika Isagi menang, maka Serizawa dan pasukannya harus bergabung dengan GPS. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua, yang mana kemampuan berkelahi Serizawa jelas berada jauh di atas Isagi, sehingga Isagi telah gagal membuat Serizawa bergabung. Lanjut, Genji sendiri tengah berada di sebuah bar, tempat biasa ia mabuk amer. Saat Genji pulang, ia berniat untuk merokok, tapi karena di bar tersebut banyak pelaku curanrek, koreknya pun hilang, dan saat dia kebingungan untuk mencari api, muncullah seorang pria yang memberikannya korek api, yang ternyata itu adalah Narumi, bos dari sekolah Husen. Namun yang menarik adalah mereka berdua belum pernah saling ketemu sebelumnya, sehingga Genji dan Narumi sama-sama tidak mengetahui bahwa mereka berdua adalah musuh. Singkat cerita, Genji masih berusaha keras untuk mengalahkan Rindaman, di mana Genji memperlihatkan sebuah kemajuan dramatis
tak kalah dirinya berhasil memukul dan menahan serangan Rindaman. Tapi apalah daya, kemampuan berkelahi Rindaman benar-benar berbeda level dengan Genji. Malam harinya kita diperlihatkan perbuatan bodoh yang dilakukan oleh Siwashio Gota, di mana dia nekat membakar sekolah sujuran yang membuat seluruh gedung hancur lebur. Perbuatan Siwashio pun mendapatkan pertentangan dari anak-anak Husen sendiri, karena tindakan tersebut dinilai tidak sesuai moto mereka, yakni bertarung seperti pria sejati. Kemudian Genji yang menyendiri didatangi oleh Serizawa. Ia menjelaskan bahwa untuk bisa menjadi pemimpin tidak cukup dengan kekuatan saja, apalagi kalau cuma setengah hati. Setelah mendengar itu, Genji pun mulai bangkit. Besoknya Genji bersama 4 anak buahnya pergi untuk menemui Narumi dalam rangka menetapkan jadwal tawuran, dan besok tepat di sekolah Husen, kedua sekolah jagoan ini akan mengadakan tawuran berjamaah yang pasti akan sangat seru sekali. Saat Genji berjalan pulang, dia seketika berbalik dan membuat anak-anak Husen maju, di mana Genji hanya ingin membayar hutangnya waktu malam itu, yakni membakarkan sebatang rokok. Sepulangnya dari sana, Genji pun langsung membajak mikrofon sekolah dan mengumumkan bahwa dirinya akan menyerang sekolah Husen besok hari. Genji mengatakan agar mereka mau meminjamkan kekuatan untuk sebentar saja, untuk sama-sama berjuang demi kemenangan sekolah sujuran. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Genji terlihat bersama gengnya sudah bersiap berangkat menuju tawuran. Namun karena pidatonya kemarin kurang menggugah hati para siswa, Genji dan kawan-kawan harus menerima fakta bahwa mereka harus berjuang sendiri untuk mengalahkan sekolah Husen. Meskipun begitu, mereka semua tetap semangat. Tetapi lagi-lagi berbeda dengan Genji. Ia ragu kalau sujuran bisa menang. Di luar dugaan, ia malah menyuruh mereka semua pulang dan menyatakan kalau mulai sekarang GPS dibubarkan dan ia pergi begitu saja seperti pecundang. Dan ketika Cuta dan yang lainnya kecewa dengan keputusan Genji, tetapi Isagi benar-benar paham dengan situasi ini dan menyuruh semua orang bersiap-siap tawuran, karena dia yakin bahwa Genji tidak mungkin menyerah begitu saja. Benar saja, bukannya lepas tanggung jawab, Genji bertekad membereskan masalah yang sudah ia buat sendiri. Sehingga saat dirinya sampai di lapangan sekolah Husen, Narumi dan semua anak buahnya pun terkejut ketika melihat yang datang hanyalah Genji seorang. Setelah ngerehab sekali, Genji pun langsung lari menghadapi puluhan pasukan Husen, di mana Genji dengan kerennya menghajar mereka semua tanpa rasa wedi sedikit pun. Tak lama kemudian muncullah Makise dan kawan-kawan disusul dengan kelompoknya Serizawa, di mana mereka semua memutuskan bekerja sama karena jika Genji kalah, maka seluruh murid sekolah sujuran juga akan ikut kalah.
うちの大将に随分なことしてくれるじゃねえか。 Dan setelah semua siap berperang, Genji pun mengatakan, "Ora!" Tawuran pun berlangsung seru di mana kelompok seri Jawa dan Genji saling membantu satu sama lain. Dengan susah payah, akhirnya Genji dan seri Jawa naik ke atap gedung. Namun di situ sudah ada si Ryo yang mengatakan bahwa hanya Genji lah yang boleh lewat dan seri Jawa harus duel dengan dia jika ingin melewati tangga tersebut. Saat Genji naik ke atas atap, di situ sudah ada Narumi yang menunggunya. Kemudian ia memberikan sebotol le minerale untuk kemudian diminum oleh Genji agar final battle ini bisa semakin seru dan memberikan adrenalin yang lebih membrutalitikan. Sementara final battle berlangsung, teman-teman Genji yang lain pun terlihat masih bertarung dengan para kroco-kroco Husen. Dan setelah berhasil menumbangkan mereka semua, Tokyo pun teriak, "Hora!" Kayak gitulah pokoknya. Tersisa seri Jawa versus Ryo di bawah. Seri Jawa pun terlihat kewalahan melawan teknik bela dirinya si Ryo. Sehingga ketika dirinya ngejungkel ke bawah tangga, di situ Ryo dibuat terkejut. Tak kalah pukulannya tak mempan sedikit pun terhadap wajahnya seri Jawa. Untuk kemudian seri Jawa mengatakan bahwa berantem dan bela diri adalah dua hal yang berbeda. Seketika Ryo pun langsung terjungkel. Setelah di bawah sudah berhasil selesai, kini tinggal duel Genji dan Narumi lah yang tersisa, di mana mereka saling pukul satu sama yang lain, yang membuat pertarungan saat ini masih imbang. Tak disangka muncullah si Wasio yang lagi-lagi berbuat tidak sportif dengan mencoba menusuk Genji dengan sebilah pisau. Namun beruntung ada Tatsuya yang langsung menghajarnya. Di mana saat Narumi menghampirinya, dia pun mengatakan, "Dasar monyet bau, kadal binting, muka gepeng, kecoak bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus." Dengerin gua, please. Nonton aja, jangan ikut campur, oke? Duel pun kembali berlangsung seru, di mana mereka terlihat sama-sama sudah lelah dan lunglai. Namun dengan jiwa pria sejati yang hobi gelut, Genji terlihat memaksakan untuk tetap bisa berdiri. Untuk kemudian pukulan demi pukulan kembali dilayangkan, yang membuat Narumi harus tumbang dan akhirnya Genji berhasil membuat sekolah sujuran bangga. Setelah berhasil menang tawuran, mereka terlihat berjalan dengan bangganya tanpa memikirkan akan lulus atau tidak, akan menjadi apa nantinya kalau sudah dewasa. Singkat cerita, beberapa bulan setelah tawuran tersebut, kini tibalah hari saatnya seri Jawa dan anak-anak kelas 3 akan meninggalkan kenangan di sekolah sujuran karena mereka akan lulus. Dan di hari sebelum mereka lulus, Genji terlihat masih mencoba untuk menantang Rindaman dan optimis bisa menang darinya. 負けんなよ。いらねえよ。 Dan mereka semua dibuat terkejut ketika Genji berhasil memukul Rindaman dan membuat dia berlutut, yang mana hal itu menjadi sebuah bukti bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk kita menyerah, karena hidup harus terus berlanjut. Seperti burung gagak dan Kapinis yang terbang melewati awan kinton. Tamat. Ending yang sangat menggelutkan. Ora. Duwe-duwe.